Akhirnya selesai juga teman-teman project 3.900 US dollar. Ini kerja dibayar 11,11 dolar per jamnya ya teman-teman. Ini feedbacknya sudah selesai, saya kerjakan dapat rating 5. Sebenarnya banyak banget yang sudah berhasil di platform Upwork ini teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya. Ini adalah platformnya. Ini kalau lihat dari namanya, Ketut Gede gini, ini kayaknya orang Bali teman-teman, dari Indonesia ya. Ini kalau saya scroll banyak sekali. Kalau ini sudah saya filter khusus untuk freelance yang dari Indonesia. Nah ini ada yang dapat 80.000 US dollar lebih. Jadi kalau kita seriusin di Upwork ini, hasilnya itu bisa gede banget meskipun kita jadikan sampingan. Nah ini bisa dilihat sendiri teman-teman. Hasilnya gede-gede ya, 10.000 US dollar lebih. Dan kalau kita memiliki multi account itu akan lebih potensial lagi teman-teman. Kalau saya pribadi selalu menggunakan multi account, ID berbeda-beda ya teman-teman. Jadi satu akun untuk yang bayaran rendah, satu akun lagi untuk yang bayaran sedang, dan satu akun lagi untuk yang klien-klien gede aja. Jadi kayak gitu untuk opsi-opsi yang saya buat di Upwork ini teman-teman. Dan jenis kerjaan yang ada di Upwork ini banyak banget teman-teman. Bisa dilihat ya, ada development and IT, AI service, desain and kreatif, sales marketing, dan lain sebagainya. Yang jelas banyak banget untuk jenis job yang tersedia di Upwork ini. Sementara untuk transaksinya seperti ini teman-teman, ini adalah transaksi-transaksi yang sudah saya dapatkan dari klien-klien yang saya dapat di Upwork ini ya. Banyak sekali teman-teman. Kalau di total sih, sebentar saya akan bukakan akun saya ya. Nah ini totalnya 30.000 US dollar lebih yang saya dapatkan teman-teman. Dan akun ini saya buat untuk klien random ya teman-teman. Ada yang gede, ada yang kecil, dan sedang-sedang pun saya kerjain untuk jenis projectnya. Nah untuk klien saya pribadi ada banyak teman-teman di samping kiri ini. Saya akan scroll ke bawah. Ini adalah klien-klien yang sudah saya dapatkan di Upwork dengan total income tadi yang sudah saya tunjukkan ya. Dan yang cukup gede adalah project ini teman-teman, dapat 5.391,34 US dollar. Ini satu klien aja teman-teman. Kalau untuk jenis kliennya ini saya ubah gini, akan beda lagi hasilnya karena ini hasil per klien ya teman-teman. Ada yang ratusan, ada yang puluhan tadi, juga ada yang ribuan. Jadi setiap klien itu memiliki tingkat rate beda-beda, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang. Yang jelas kalau memang project tersebut sesuai dengan skill kita, ya sudah kita kerjakan gitu aja teman-teman. Jadi di sini untuk klien sendiri nggak melulu dibayar gede kitanya. Jadi ada yang kecil atau gede. Kalau kita memang bisa menangani project tersebut, maka ya sudah kita kerjakan aja teman-teman. Hitung-hitung buat sampingan ya, tapi dengan hasil yang nggak kecil kalau di kurs rupiahkan. Jadi untuk metode pembayarannya sendiri saya akan bukakan. Nah, di sini saya menggunakan PayPal ya teman-teman. Di sini bisa dilihat alamat PayPal saya juga kelihatan, di situ nggak saya sensor. Di sini untuk transaksinya. Kalau yang bagian sini ini nama dari kliennya atau nama dari kontrak gitu. Jadi ini banyak sekali. Kalau di scroll ke bawah itu banyak banget teman-teman. Yang jelas dari satu akun ini aja itu bisa terbeli ya mobil, motor, dan lain sebagainya teman-teman. Dan kedepannya saya pengen bikin studio house sendiri teman-teman. Ini adalah laptop yang saya gunakan, dan ini adalah RAM yang saya mau pakai untuk upgrade ya. Laptop baru, ada LOG dari Lenovo, dan ini HP yang baru saya beli yang akan saya gunakan untuk project studio saya. Jadi teman-teman bisa bekerja di rumah aja tanpa keluar rumah, ataupun dijadikan sampingan ya teman-teman. Tapi income yang bisa kita dapatkan tuh nggak kecil kalau kita sudah menguasai skill dan cara untuk optimasi di Upwork ini teman-teman. Dan di akhir bulan ini akan saya adakan kumpul-kumpul membahas cara sukses di Upwork ya. Namun buat yang jauh bisa mengikuti pelatihan online-nya. Bagi yang pemula maupun advance ada dua opsi. Dan di sini saya akan upgrade terlebih dahulu Lenovo Loki ini dan HP Victus ini. Jadi dua alat ini akan saya maksimalkan performanya. Namun untuk Lenovo ini hanya saya upgrade di 20 GB. Ini adalah RAM-nya yang akan saya pasang di HP ini ya. Untuk kapasitasnya cukup gede teman-teman, itu bisa dilihat. Sementara untuk flash disk-nya saya gunakan untuk menyimpan data-data penting yang ukurannya kecil-kecil. Ya, data-data dari klien gitulah. Nah, di sini akan saya mulai dari yang HP ini ya. Akan saya upgrade terlebih dahulu.
Jadi di awal saya akan buka baut-bautnya yang ada di bawah, di cover bawah maksudnya. Nah di sini, terus di sini, pokoknya semua baut yang mengunci cover belakangnya ini dibuka teman-teman. Agak susah nih, tangan satu pegang kamera, satunya buat ngambil laptopnya teman-teman. Jadi semua baut-baut yang ada di bawah covernya ini itu dicopot ya, agar cover belakangnya bisa dilepas untuk bisa mengakses SSD, RAM, dan umumnya hanya dua itu ya teman-teman, SSD dan RAM. Jadi untuk tampilan belakangnya seperti ini. Dan sekarang sudah saya lepas baut-bautnya teman-teman. Ini bisa dilihat ya, sudah nggak ada baut lagi. Jadi siap dilepas cover belakangnya. Kemudian diakses RAM-nya atau SSD-nya untuk di-upgrade. Ini adalah baut-bautnya teman-teman. Ada 6 ya. Jadi untuk tahap berikutnya adalah membuka celah di bagian ujung. Setelah itu langsung aja dimasukin sama plastik ginian, jangan sama benda keras kayak obeng atau apa. Meskipun tipis bisa digunakan, tapi rawan bodinya itu bisa lecet teman-teman. Kalau di tempat-tempat jasa plug and play RAM biasanya sih sudah pasti tersedia ya. Bahkan Mika pun ada biasanya, bisa dipakai kayak bahan material plastik yang modelnya seperti ini. Kali ini bekas SIM card yang saya pakai, tinggal diginiin aja seret sampai mengelilingi bodinya, baru nanti bisa dilepas dengan mudah teman-teman. Oke, sekarang saya akan lepas cover belakangnya ini. Jadi saya cut terlebih dahulu. Dan sekarang sudah saya lepas semua teman-teman, setiap penguncinya di bodi-bodinya. Jadi tinggal dilepas aja. Ini adalah bagian dalamnya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan plastik kayak yang saya tunjukin tadi, itu aman bodinya, nggak akan kena bocel-bocel gitu ya. Tapi kalau pakai obeng, meskipun ujungnya tipis, begitu digeser biasanya ada aja yang keripis-keripis gitu teman-teman di awal. Kalau pakai plastik aman. Bagian keseluruhannya seperti ini, bisa dilihat ya. Dan sekarang tahap untuk mengganti RAM-nya, karena dari bawaannya sudah terpasang satunya kosong, saya lepas satunya dan saya akan tambahkan 2 RAM sekaligus. Nah ini adalah RAM-nya teman-teman. Fokus, nah sudah fokus. Jadi saya akan lepas RAM bawaannya terlebih dahulu. Jadi RAM-nya ini akan saya buka terlebih dahulu teman-teman. Kayak gini ya untuk modelnya. DDR5 ini dibuka dulu, lengket banget ini. Nah di sini ada slotnya teman-teman, mungkin nggak seberapa kelihatan ya karena kena bayangan shadow. Nah, ini dipasang aja, masangnya juga gampang. Setelah udah masuk, itu tinggal ditekan ke bawah atau turun ya. Nah, sampai bunyi klek gitu. Setelah itu langsung aja ditutup gini. Tinggal satunya. Nah, warna hijau teman-teman ini dilepas dulu penguncinya. 1, 2. Jadi kanan kiri terus dilepas. Bawaannya kayak gini. Hijau ya warnanya. Dan sekarang pasang satunya lagi. Dipaskan, terus ditekan, didorong ke bawah sampai bunyi cetek gitu. Nah, kalau sudah. Tinggal ditutup lagi. Jadi seperti itu teman-teman untuk masang RAM-nya ya. Jadi sangat mudah banget.
Ya, intinya tinggal dilihat detailnya di awal tadi, bisa diulang lagi. Masalah RAM-nya sih intinya ada slot ini, semua laptop pasti seperti itu ya. Cuma posisinya yang beda-beda. Bisa di sini atau di posisi yang lain. Karena setiap pabrikan pasti memiliki platform dalam pembentukan rancangannya itu bisa berbeda-beda teman-teman. Kecuali yang kerjasama platformnya itu bisa sama aja, tinggal modelnya aja yang berbeda. Dan sekarang tinggal kita kembalikan cover belakangnya atau dipasang. Jadi kita tinggal presisikan aja setiap penguncinya sama cover belakang, agar tinggal nekan aja teman-teman. Dipresisikan. Kalau sudah tinggal ditekan aja. Jadi di sini sekalian akan saya baut ya di setiap lubang-lubang bautnya. Dan sekarang sudah selesai teman-teman. Ini bautnya sudah saya pasang semua. Ada 7 ya untuk varian HP yang saya beli ini. Jadi kalau sudah, sekarang kita tes apakah sudah berhasil untuk terintegrasi RAM yang barusan ditambahkan. Nyalakan dan tunggu sebentar. Nah, sudah menyala, tinggal masuk untuk cek kapasitas RAM yang sudah terpasang tadi. Caranya tinggal double klik aja, pakai 2 jari ya. Masuk ke sini dan perbesar aja biar gede. Kemudian pilih opsi bagian sini teman-teman. Di bagian sini ya untuk panel performance. Nah, di sini langsung aja dilihat di samping kanan pojok atas, bisa dilihat ya, sudah 96 GB. Jadi instalasi tadi sudah berhasil. Untuk spek dari RAM yang saya pasang tadi, ini bisa dilihat 5600 MHz atau MHz, dual channel dengan total 96 GB. Jadi sudah siap untuk dipakai kerja dengan multitasking yang banyak. Jadi di video berikutnya nanti akan saya bahas peluang-peluang kerja online yang bisa menghasilkan gede, ribuan dolar, puluhan ribu dolar, bahkan ratusan ribu. Karena untuk peluangnya sendiri sangat banyak banget teman-teman. Jadi kita bisa memaksimalkan penggunaan internet untuk membangun usaha atau bisnis juga. Meskipun di awal kita pakai sekedar untuk sampingan, tapi income yang bisa kita dapatkan itu bisa gede banget teman-teman. Dan ditambah lagi tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, dan bebas. Jadi kita nggak perlu resign dari kerjaan yang sudah kita miliki sekarang, jadi dijadikan sampingan aja. Tapi income yang bisa kita dapatkan bisa jauh lebih gede daripada hasil yang kita dapat dari kerjaan yang sudah kita miliki saat ini. Dari segi potensi aja sudah kelihatan, digital sangat luas banget dan marketnya itu global. Jadi dari sini segi range dari marketnya aja sudah kelihatan ya. Apalagi kalau kita bisa berhasil sukses menekuni bisnis online ini. Jadi benar-benar income-nya itu bisa gede banget teman-teman apabila kita benar-benar serius mengembangkan potensi bisnis online. Oke teman-teman, segini dulu untuk video kali ini, dan di video berikutnya nanti akan saya bahas peluang kerjaan online yang bervariatif. Bisa menggunakan HP full, ada yang menggunakan laptop. Ya teman-teman tinggal menyesuaikan mana yang lebih cocok aja. Ada yang bermodal, ada yang tanpa modal. Yang jelas hasil potensi yang saya bahas nanti peluang kerjaannya itu bisa gede teman-teman. Dan project saya berikutnya adalah membangun studio digital, yang mana nanti ke depannya kalau sudah stabil income-nya, mungkin teman-teman bisa ikut gabung bagi yang berminat. Ya, untuk mekanismenya saya belum menerapkan entah online maupun offline, tapi mungkin di awal offline terlebih dahulu. Apabila sudah termanage dengan baik, mungkin bisa saya buka peluang gabung secara online-nya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan motivasi. Sekian, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.